Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang sudah sarapan? Ya, pintar. Kalian harus terus sarapan ya, agar kalian ke sekolah itu semangat dan fokus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ayo, silakan Ian. Iya. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Nur Fadila, Dian Saputra, Fitri Aulia Jamal, Baik Azra, Bunga Tendrisana, Fitri Aulia. Oke, ternyata semuanya hadir ya. Tepuk tangan untuk kelas 3. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, ayo kita menyanyikan lagu nasional yaitu Dari Sabang sampai Merauke. Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Iya, pintar sekali. Kalian harus tetap siap ya. Nah, sebelum itu, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 yaitu benda di sekitarku dengan subtema 1 yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, sebelum itu Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah mengamati benda melalui slide PowerPoint dan melihat benda konkret di sekitar, siswa dapat menyeleksi benda hidup dan benda mati dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah melengkapi tabel, siswa dapat menyajikan pokok informasi tentang jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda dengan tepat. Nah, tujuan yang ketiga, setelah melakukan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menganalisis satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Nah, tujuan yang terakhir itu adalah dengan memperhatikan arahan guru, siswa dapat menunjukkan panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan dengan benar. Nah, sebelum itu, Ibu minta kalian melihat benda-benda di sekitar kelas kita ini. Nah, kira-kira benda apa saja ya yang ada di sekitar kita? Ya, pintar Rizky. Apa? Ada buku. Terus ada apa lagi? Ya, silakan Aulia. Ya, ada pulpen. Terus silakan siapa lagi? Ayo, jangan mau kalah. Ayo, siapa temannya siapa? Ya, ada meja, ada jendela, ada penggaris, ada penghapus, dan banyak lagi. Nah, sebelum itu Bu ingin tanya nih, siapa yang punya benda kesayangannya di rumah? Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya nih, siapa yang punya barang atau benda kesayangan? Ya, kira-kira apa ya benda kesukaan Fitri? Boneka. Terus siapa lagi yang punya benda kesayangan? Ada? Silakan, Dian. Ada mobil. Ya. Nah, sebelum itu juga Ibu ingin bertanya nih, siapa yang pernah melihat rumah adat suku Sasak? Oh ya, silakan Siva. Ya, pernah. Oke. Mana bentuk rumahnya? Iya, pintar. Rumahnya berbentuk seperti lumbung. Nah, terbuat dari apakah rumah tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ya, pintar sekali. Rumahnya itu terbuat dari kayu, bambu, terus anyaman bambu untuk dindingnya, terus jerami dan
alang-alang untuk atapnya. Ya, pintar sekali. Nah, sebelum itu, Ibu minta kalian lihat atau amati PPT yang akan Ibu tampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku, yaitu kelas 3 tema 3. Nah, selanjutnya, saatnya mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan seksama. Dan dapatkah kamu menyebutkan apa yang kamu lihat di gambar ini? Gambar ini ada gambar apa aja ya? Ayo sebutkan. Yang ada manusia, pintar. Ayo kasih ada pohon, pintar. Bunga, ada hewan. Oke, pintar sekali. Nah, kira-kira di antara manusia, tumbuhan, hewan, mana aja sih yang termasuk benda hidup dan benda yang mati? Benda hidup, ya kalau benda hidup ada manusia, ada tumbuhan, pintar. Ada apa lagi? Ada hewan, pintar. Terus kalau benda yang mati ada apa aja? Ya, pintar ada sepeda. Terus ada kursi, ada lampu, pintar sekali. Nah, selanjutnya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Maka, benda hidup dapat ditimbang atau diukur. Nah, satuan baku yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi benda hidup adalah sentimeter dan masanya adalah kilogram atau kg. Nah, sekarang adalah saatnya menjelajah. Ayo berkeliling di sekitar area kelas, gunakan panca indera untuk mengamati sekitarmu. Nah, kira-kira coba kalian lihat dulu di sekitar kelas ini. Sudah? Nah, Ibu ingin bertanya nih, apa aja benda-benda di sekitar kelas ini yang merupakan benda suku Sasak atau benda yang identik dengan suku Sasak? Coba lihat di belakang itu kira-kira ada apa aja ya? Ya, pintar, ada gerabah. Kira-kira gerabah ini asalnya dari mana ya? Ya, pintar, dari Sasak atau dari Lombok. Pintar sekali. Nah, selanjutnya ada benda mati. Benda mati adalah semua jenis benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, kira-kira di layar PPT ini termasuk benda mati atau benda hidup? Nah, benda mati. Coba bantu Ibu sebutkan. Silakan, Bunga, sebutkan benda mati apa aja yang ada di layar. Ada boneka, ada perosotan, ada mainan trek, atau ada mainan truk, ada buku. Siapa lagi bisa bantu Ibu? Ayo, Ega, ada kalkulator, pintar, ada helikopter, mainan helikopter, jam, ada kursi, ada apa lagi? Ada papan tulis, ada penggaris, ada pensil, ada balon, ada pagar, ada tas, ada kamera, dan sebagainya. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu jelaskan lagi ya, benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri kehidupan. Enggak, contohnya penggaris, meteran, kain, dan sebagainya. Salah satu benda mati yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda lain. Tiap alat ukur memiliki satuan. Nah, coba perhatikan penggaris kalian dan sebutkan satuan apa yang ada. Ya, ada satuan sentimeter, milimeter. Pintar sekali. Nah, baik. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Apa tadi yang termasuk benda hidup? Ada manusia, pintar, ada tumbuhan, pintar, ada apa lagi? Ada hewan, ya, pintar sekali. Nah, kalau benda yang mati atau benda non hidup dan benda itu, kalau benda mati itu ada apa aja ya? Ya, ada penggaris, ada kursi, ada papan tulis, ada tas, ada penghapus, ada jam, ada boneka, ada mainan, dan lain-lain. Ya, pintar. Selanjutnya, Ibu punya video pembelajaran, itu cara mengukur suatu benda serta memperhatikan satuan yang tertera dalam alat ukur. Nah, Ibu minta kalian menyimak video yang Ibu tampilkan ya, karena melalui video ini kalian bisa mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, silakan menyimak anak-anak Ibu. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur penggaris dan satuan ukurannya. Bagaimana cara mengukur benda? Panjang benda dapat diukur menggunakan alat ukur. Ada banyak sekali alat ukur, dan alat ukur yang akan kita pelajari hari ini adalah penggaris.
Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris atau mistar? Apakah kamu tahu satuan ukuran yang ada pada penggaris? Coba perhatikan gambar penggaris ini. Pada penggaris ada tulisan cm atau kita baca sentimeter. Nah, sentimeter adalah satuan ukuran pada penggaris. Ada banyak satuan ukuran, jadi jangan sampai lupa untuk menyebutkan satuannya ya. Contohnya, panjang buku ini adalah 5 cm. Cara menulisnya 5 cm. cm adalah singkatan dari sentimeter. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan penggaris. Saat mengukur benda, pastikan dari angka 0. Letak angka 0 pada penggaris biasanya berbeda. Ada yang terletak tepat di ujung penggaris, ada pula yang terletak tidak pada ujung penggaris. Perhatikan penghapus ini. Sekarang kita akan mengukur panjang dari penghapus. Ingat, letakkan ujung penghapus pada angka 0. Lalu perhatikan ujung penghapus yang lainnya. Menunjukkan angka berapa pada ujung penghapus yang lainnya? 5. Maka panjang penghapus ini adalah 5 cm. Panjang penggaris biasanya tidak lebih dari 60 cm. Karena panjang penggaris terbatas, maka benda yang biasa diukur dengan penggaris adalah benda-benda yang tidak terlalu panjang. Bisa saja menggunakan penggaris, tapi akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit mengukurnya. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang cara mengukur suatu benda serta memperhatikan satu yang tertera dalam alat ukur. Nah, karena kalian sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan, yaitu tentang benda mati dan benda tidak mati serta cara menggunakan alat ukur. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Nur Fadila, ada Dian Saputra, ada Fitri Ayu Oktavianti, dan Bunga Tendrisana. Kelompok yang kedua ada Fitri Aulia Jamal, ada Baik Azra, ada Febi Febriana, dan ada Afifah. Nah, kelompok yang ketiga itu ada Baik Indah Nabila, ada Ega Puspita, ada Ayu Yunita, dan Dela Nadia. Oke. Nah, sekarang gue bagikan dulu ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian lihat dulu lembar LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada petunjuk pengerjaan. Nah, di sini kalian harus identifikasi dulu benda-benda yang ada pada gambar di bawah. Nah, di LKPD sudah ada gambar-gambar. Nah, lalu kalian tunjukkan atau tentukan manakah yang termasuk benda dan benda atau benda mati dan benda hidup. Nah, setelah kalian tentukan, kalian tulis terkait jenis, sifat fisik, dan ciri benda pada tabel yang tersedia. Selanjutnya, untuk lembar LPPD yang kedua ini, setelah kalian mengidentifikasi jenis, sifat fisik, dan ciri benda, selanjutnya masing-masing kelompok harus melakukan pengukuran benda di sekitar dengan satuan baku panjang atau cm menggunakan penggaris. Nah, di sini Ibu sudah membagi 3 kelompok dengan benda yang diukur berbeda-beda. Untuk kelompok 1 mengukur panjang alat tulis seperti buku, pensil, dan buku paket yang digunakan. Nah, untuk kelompok 2 mengukur panjang meja dan kursi. Untuk kelompok 3 mengukur panjang dan lebar papan tulis. Nah, mengerti anak-anak? Ya, pintar. Oke, silakan ya dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok dan bekerja sama. Jika kalian kesulitan, boleh bertanya ke Ibu ya. Oke, baik. Selamat mengerjakan ya. Nah, baik anak-anak. Apakah kalian sudah selesai? Ya, pintar. Karena kalian sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompoknya. Oke, Ibu mulai ya. Kelompok pertama, yuk silakan maju. Ayo, Dian. Oke anak-anak, Ibu minta kalian memperhatikan dan mendengarkan presentasi dari teman kalian ya. Oke, silakan Dian. Oke, tepuk tangan untuk Dian. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Ayo Fitri Aulia Jamal. Diam anak-anak, yang berisik ya. Kalian harus dengar presentasi dari teman kalian. Oke, terima kasih Fitri Aulia Jamal. Tepuk tangan untuk Fitri Aulia Jamal. Oke, selanjutnya silakan kelompok ketiga. Ayo silakan Bunga maju. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, terima kasih Bunga. Silakan duduk ke tadi penjelasan atau
presentasi dari teman kelompok kalian. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah ada yang belum dimengerti? Wah, ternyata anak Ibu sudah pintar ya. Karena kalian sudah pintar, berarti kalian udah tahu dong apa saja yang telah kita pelajari tadi. Coba sebutkan apa saja yang kita pelajari tadi. Ya, pintar. Kita sudah pelajari benda hidup. Pintar benda apa lagi? Benda mati. Dan alat mengukur benda yaitu penggaris. Nah, tadi yang termasuk benda hidup ada apa aja? Ada tumbuhan, pintar, ada hewan, ada manusia, pintar. Kalau benda mati apa aja? Ya, ada penggaris, buku, pulpen, penghapus. Pintar, oke, tepuk tangan semuanya. Nah, baik-baik. Karena Ibu rasa kalian sudah pintar dan sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi salah satu lagu daerah NTB atau Tenggining Tengganang. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Zaman lae arak sopo cerita inak tegining amak teganang arane pegaweane ngaret sampile tengah raut sampin sai kekujang kujing le tengah raut inak tegining amak teganang epene ongkat dengan tegining kanang luwe cerita alahin jatuh si bele-bele ongkatnya. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta silakan ketua kelas untuk pimpin temannya untuk berdoa. Amin. Nah, baik, semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.